Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Saya sebelumnya mohon maaf tidak menggunakan dress code karena tanggung. Ini dari sini saya akan ke arsitek sebentar, dari arsitek saya ke GBLA. Di GBLA, di Gede Bage, mulai jam 4 sore nanti sampai jam 4 sore besok. Bandung akan melaksanakan pesta perayaan Persib juara. Jadi satu, saya ucapkan terima kasih untuk dukungan kepada Persib. Dua, saya juga harus minta maaf karena selama 2 hari Persib ini akan jadi Persib weekend. Daerah yang tidak macet hanya dari Gandok sampai ke Bumi Sangkuriang. Selebihnya macet. Mohon maaf sekali. Jadi tadi saya ngobrol dengan Ibu Nafsia, saya tanya, Bu, kapan pulang? Besok. Jam berapa? Jam 2. Jangan, Bu, nggak nyampe stasiunnya, Bu. Jadi Bu kalau mau pulang pagi sekali atau tambah nginep sehari lagi. Beliau bertanya, kalau saya seharian lagi di sini mau kemana aja? Oh, beres, Bu. Jalan Ciumbulit ini, Bu, jalan paling tidak ada polusi, Bu. Ibu bisa jalan-jalan naik turun ke atas, bisa ke Glosis, bisa ke Bumi Sangkuriang. Itu tempat nongkrongnya para remaja zamannya Prof. Ramdan. Iya kan? Tapi masih enak kan ya Prof ya? Di Bumi Sangkuriang, di Glosis itu enak sekali. Itu adalah salah satu warisan budaya kolonial di Kota Bandung yang memang kita pertahankan karena kemudian berhasil diadopsi oleh warga Bandung sebagai bagian dari budaya yang tidak terlepaskan dari karakter Kota Bandung. Karakter Kota Bandung ini adalah karakter yang katanya mah Sunda banget, tetapi dibanding dengan orang Sunda Buhun, kita ini metropolis banget. Karena dari tahun 1809 ketika Dendles menancapkan tongkatnya di kilometer 0 di Posweg Jalan Asia Afrika tersebut, sampai hari ini kita menyadari bahwa Bandung ini dibangun oleh sebuah pemerintah kolonial yang sangat western oriented. Bapak Ibu sekalian, Anda juga mengetahui bahwa Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah berada sejak lama. Keberadaan rumah sakit yang dikelola oleh lembaga-lembaga keagamaan di Kota Bandung juga sudah sangat lama. Jadi artinya bahwa Kota Bandung ini memang memiliki sebuah karakter yang Sunda mah Sunda ngan rada bule seetik gitu, agak bule dikit gitu. Kita terbuka terhadap kehadiran para misionaris, kita terbuka terhadap kehadiran para ilmuwan. Bahkan kita mengutip dan mengglorifikasikan apa yang disampaikan oleh M.A.W. Brouwer. Coba lihat Tasik misalnya, Ciamis, emang berani mengutip M.A.W. Brouwer? Enggak, hanya Kota Bandung yang kemudian menuliskannya dengan sangat besar di alun-alun. Gitu. Itu artinya apa? Bandung adalah kota yang sangat terbuka. Nah, kota terbuka itu artinya kita harus sangat inklusif, kita harus adil, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah sebuah kota yang walaupun luasnya hanya 167 km persegi, tetapi memberikan kesempatan yang sama dan pelayanan yang sama kepada 2,6 juta penduduknya yang tinggal yang kepadatannya mencapai 15.000 orang per kilometer persegi. Daerahnya masih nyaman, masih kumuh, iya. Tetapi ada banyak harapan di tengah tantangan. Dengan tingkat prevalensi TBC yang masih tinggi yang tentu saja sejalan dengan atau berbanding lurus dengan tingkat stunting yang juga masih 16% dan sanitasi lingkungan yang belum baik, maka saya happy sekali bahwa Universitas Parahyangan dengan Fakultas Arsitektur yang terkenal sudah memberikan sebuah konsep solusi desain rumah padat dengan akses udara
dan cahaya matahari yang bisa ya memberikan mudah-mudahan dampak baik penurunan prevalensi TBC. Nah, ini ada Pak Anhar, beliau Kepala Dinas Kesehatan, dan saya kira hal itu perlu diuji, Pak. Kalau diuji oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, itu pasti ada resistensi. Tapi kalau diuji oleh Fakultas Kedokteran Universitas Parahyangan, mereka pasti nggak bisa nolak. So, saya melihat di sini nilai strategis dari Fakultas Kedokteran Universitas Parahyangan, Prof. Tri, yang menunjukkan bahwa Anda bisa melakukan self-assessment. Apakah karya para arsitektur muda ini memang cukup visible untuk diterapkan di Kota Bandung. Dan Anda nggak usah jauh-jauh untuk mempraktekannya. Hanya beberapa ratus meter di sini, Anda akan menemukan banyak sekali daerah kumuh yang memang prevalensi TBC-nya juga tidak rendah. Bapak Ibu sekalian, saya melihat data statistik, WHO mensyaratkan bahwa rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk yang baik adalah 1/1000 setiap jumlah penduduk. Indonesia itu 0,72, dikit lagi. Nah, yang dikit lagi inilah yang bikin Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak BGS, anak ITB, itu gemes. Gitu. Karena apa? Dikit lagi nih, gitu. Dokter kita tidak cukup banyak. Saya masih ada di DPR RI, di Badan Legislasi, ketika kami mulai membahas draft Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan Omnibus Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional. Perdebatannya nggak berhenti-berhenti, nggak selesai-selesai. Antara yang penting dokter banyak, sama yang penting dokter pinter. Sayangnya tidak ada yang di antara kita berdua, dua kubu ini, nggak ada yang mengatakan yang penting dokter merata di seluruh Indonesia. Karena yang paling untung Kota Bandung. Rasio dokter dan penduduk di Kota Bandung adalah 1,84 sampai 1,9. Artinya udah bagus. Artinya Patri, Prof, kalau beliau ini mesti dididik ya Pak, jangan sampai keseletot lidah nyebutnya Fakultas Kedokteran jangan karena kelamaan di peti ukur. Jadi tantangannya adalah bagaimana para dokter lulusan Universitas Parahyangan ini jangan tumplek-blek di Bandung. Menyebar seperti Ibu Nafsiah Mboy yang bersama almarhum suaminya tuh membuat NTT akhirnya tidak tertinggal. Yang ketika kemudian sebagai seorang dokter dan seorang politisi bergerak di legislatif sampai jadi menteri dan tidak berhenti. Beliau adalah teladan yang kemudian juga aktif di Yayasan AIDS Indonesia, ya Bu ya. Dan kita aktivis AIDS di awal tahun 2000-an itu, kalau beliau sudah bertitah ketakutan semuanya. Saya jadi balik lagi Bu ke AIDS karena Wali Kota Bandung adalah ketua pembina komisi AIDS Bandung di Kota Bandung. Jadi prevalensinya pun tidak rendah di Kota Bandung ini. Bahkan ada sebuah tantangan tersendiri, selain stigmatisasi di Kota Bandung ini, kita belum punya untuk level Jawa Barat sekalipun orphanage atau rumah yatim piatu untuk anak-anak yang ODIF. Nggak ada itu. Saya baru kaget juga. Nah, dengan angka-angka yang saya sebutkan tadi, maka memang sudah seharusnya lah bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Parahyangan menjawab tantangan lebih dari sekedar melahirkan dokter yang pinter. Tapi kalau saya tidak salah mengutip tadi dari Prof. Tri adalah dokter yang memiliki humanum, rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan yang harus membuat para dokter ini berpikir bahwa yang berbakti sampai ke ujung Nusantara tidak hanya tentara dan polisi, dokter juga harus. Rasa humanum ini yang harusnya membuat para dokter kita mau berteriak lantang
menentang wali kota apabila wali kota lupa bahwa gaya hidup sehat dan kualitas hidup sehat lebih dari sekedar BPJS. Dan tentu saja kami berharap juga bahwa ini akan membangun lebih banyak titik-titik kolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung. Salah satu yang saya tawarkan sekarang secara terbuka adalah kepada Universitas Parahyangan, di pertengahan September nanti Kota Bandung akan menggelar pameran pendidikan di Medan. Kami akan mengundang semua perguruan tinggi terbaik di Kota Bandung untuk patungan, bukan ngundang. Bandung mah gaya, duitnya nggak banyak. Ngundang patungan untuk kita bikin eksibisi, Expo Pendidikan Tinggi Kota Bandung. Karena saya yakin Kota Bandung dengan perguruan tingginya yang ada dan lulusan atau alumni yang luar biasa, kita bisa dengan bangga mengatakan Bandung adalah salah satu pusat pengembangan manusia unggul di Indonesia. Nah, ini harus kita mulai dan kita tunjukkan. Kebersamaan kolaborasi ini harus menjadi awal bagaimana kita bersama-sama mengembangkan pusat-pusat pengembangan sumber daya manusia unggul di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Namun tentu dengan semangat kemanusiaan, semangat inklusivitas dan berorientasi pada pelayanan, kami pun berharap para lulusan universitas dan perguruan tinggi di Kota Bandung itu nyebar kemana-mana. Ke NTT, ke Papua, ke Maluku, ke Bandung Barat. Bandung Barat itu rasio dokter dan populasinya masih rendah. Tapi jangan ngumpul di Padalarang. Ya, jangan. Cijambe gitu. Yang 7 jam dari Kota Bandung. Kabupaten Bandung Barat, perbatasan Cijambe, Cianjur itu 7 jam dari sini. Pakai mobil. Ya. Atau nggak kuat-kuat banget mah ke Australia, bukan begitu kan? Nah, ini ahli kita asli Bandung, besarnya di Australia karena dia ingin berbakti kepada Australia. Enggak. Ilmunya dibalikin lagi ke Indonesia kok. Kerasa banget waktu kita COVID-19 kemarin ya. Baiklah, untuk itu izinkan saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Universitas Parahyangan yang telah menjadi bagian dari komunitas dan ekosistem pendidikan tinggi berkualitas di Kota Bandung dan Indonesia. Kita berharap Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita dan menjadikan para lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Parahyangan menjadi pusat keunggulan, kebanggaan Kota Bandung dan Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan hormat Pak Wali untuk masih tetap di tempat. Sebagai apresiasi ucapan terima kasih Unpar kepada dukungan pemerintah Kota Bandung, kami undang Rektor Unpar untuk memberikan cindera mata. Ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Bandung atas dukungan. Ya, perlu kami informasikan. Boleh, Pak. Ini apa, Prof? Ini adalah nggak tahan, gue pengen wawancara. Ya, ini adalah produk kerjasama antara Universitas Katolik Parahyangan dengan berbagai inkubasi bisnis dan mahasiswa. Jadi produknya misalnya kopi dari daerah, lalu ini adalah sabun yang hasil mahasiswa yang mulai bisnis, dan ini sudah menang dalam pertandingan atau kompetisi kreativitas mahasiswa dalam bidang bisnis kira-kira ini, dan moga-moga ini akan menjadi bagaimana kami akan terlibat lebih jauh. Terima kasih sekali, tepuk tangan untuk maaf. That's your part. Terima kasih. Iya. Baik, setelah ini kita akan foto bersama. Kami persilahkan Rektor dan juga Pak Wali Kota untuk kembali ke tempat, dan kami undang